Alhamdulillah, tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita fasilitas nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga hari ini kita berada di bulan Jumadil Akhir. Benar ya? Iya, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Alhamdulillah, nikmat terbesar itulah yang disyukuri sehingga kita bisa komitmen dan konsisten serta istiqomah berada di dalam barisan Al-Harakatul Al-Jihadiyah Al-Islamiyah. Paling besarnya itu adalah Hidayatullah. Ya Alhamdulillah sampai hari ini kita semua tetap komitmen dari Islam. Ini yang harus disyukuri. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan Allah sampai berikutnya. Jemaah sekalian, kita sekarang ini berada di tahun politik. Kalau melihat tema yang ada di belakang ini, memang tadi saya buka kamus itu luar biasa. Ya, konsolidasi, standarisasi, sentralisasi, integrasi, wawasan. Wawasan itu cara pandang. Integrasi itu integrasi semua program. Sentralisasi itu sentralisasi otoritas mengatur program. Konsolidasi itu upaya dalam rangka bagaimana mencapai standarisasi. Standarisasi itu muncul sebetulnya. Ya, jadi memang secara politis sebetulnya kita ini lagi melakukan sebuah konsolidasi internal. Karena dengan ketiga secara kinerja ini adalah bagian terpisahkan daripada sebuah organisasi. Secara periodik memang apa yang kita lakukan ini adalah merupakan sebuah upaya dalam rangka mencapai tujuan. Maka itu disebut dengan organisasi. Ya, menurut ilmuwan barat bahwa organisasi itu adalah mencapai sebuah tujuan. Maka ada dua hal penting yang harus dilakukan. Maka harus ada idealisme. Sebagai seorang pelaku organisasi memiliki idealisme atau idealis. Kalau ketika seorang pelaku organisasi tidak memiliki idealisme, tidak ideal, maka otomatis tidak akan mencapai tujuan. Yang kedua adalah menurut ulama memiliki juga apa disebut dengan kemampuan dari segi intelektual, emosional, dan juga secara spiritual. Idealis ada, idealisme ada, kalau tidak memiliki spiritual maka otomatis tidak seimbang. Wazir dalam bahasa disebut wazir atau balansis. Maka ikhwan billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Di tahun politik seperti ini memang ini sebuah motivasi yang sangat penting. Ya, karena ini terkait dengan leadership kepemimpinan. Bulan Februari nanti kita akan mengadakan pesta demokrasi, akan memilih pemimpin. Maka memang seyogyanya media rakyat ini sebagai alat ukur barometer dalam rangka menciptakan melahirkan pemimpin. Karena kita ini semuanya adalah pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin, minimal dia memimpin dirinya. Dia bisa mengatur dirinya, dia bisa mengatur. Yang lebih bisa lagi adalah negara. Maka memang secara langsung atau tidak langsung kita libatkan organisasi. Setelah kemudian kita meminta proses menjadi sebuah ormas, maka kebijakan itu besar.
Maka kemudian kenapa diperlukan percepatan, kemampuan intelektual, kemandirian bagi para kader. Di situ kemudian sudah mulai terlihat secara selektif ada yang memiliki kemampuan secara leadership, ada kemampuan entrepreneur, itu menjadi sebuah tuntutan. Sebab kalau kita kembali kepada sejarah bahwa tidak semua sahabat Rasulullah itu yang menjadi pemimpin. Contoh misalnya Abu Hurairah itu dekat dengan Rasulullah. Hafalannya mungkin luar biasa. Siapa yang tidak tahu dengan Abu Hurairah? Tetapi kenapa Rasulullah tidak mengangkat Abu Hurairah sebagai pemimpin? Yang diangkat siapa? Khalid bin Walid. Yang kedua adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu bin As. Khalid bin Walid adalah pertama pendatang baru yang telah masuk Islam. Tapi prestasi dia di pendatangan Uhud itu menjadi barometer. Rasulullah sudah melihat bahwa orang itu memiliki kemampuan leadership. Karena seorang pemimpin yang maksudnya, seorang pemimpin itu dia harus memiliki kemampuan memiliki wawasan yang luas. Sehingga tidak sederhana memilih seorang pemimpin, tidak sederhana memilih seorang pemimpin. Kenapa tidak dipilih Abu Hurairah? Karena tadi secara job description tidak bisa. Yang memiliki jiwa leadership itu adalah Khalid bin Walid dan akhirnya prestasinya luar biasa. Begitu pula Abu Ubaidah bin Jarrah. Artinya itu sebuah pelajaran bagi kita bahwa memang di Yayasan Ashabul Kahfi ini adalah sebagai media pembelajaran. Tanpa kita sadari sebetulnya ini adalah progres. Sebab suatu kali satu ketua yayasan, satu tahun bisa jadi nanti jenjang karirnya, ya. Kan dia secara organisasi nanti jadi misionernya tahun 2025. Berarti dalam hal ini DPR sudah mulai memantau ini, saat DPR sudah mulai memantau dan jajaran. Kira-kira siapa yang akan dimungkinkan menjadi ketua DPR? Itu jenjang karir loh dia tulang. Ya kan? Tidak seperti di zaman kita dulu. Tidak ada rokan akan terjadi. Ya kan? Tiba-tiba dia sebagai guru harus lompat menjadi ketua DPR. Itu sebuah lompatan yang jauh. Tapi sekarang tidak begitu. Harus lebih. Bisa jadi ketua yayasan ini nanti ketua DPR itu jangan langsung ketua DPR ya. Tak boleh. Ya, begitu pula di sejarah. Kelak nanti barangkali ketua PP Presiden ini ada di Ashabul Kahfi. Nih, jangan kabur ya nanti. Karena lagi sensitif sekarang. Sekarang lagi digugat masalah Amin. Sudah kita sekarang di situ. Jadi sekali lagi kenapa tema ini diangkat? Kenapa tema ini diangkat? Ini sama-sama kalau tema ini. Dalam rangka untuk memperbaiki kinerja, termasuk itu semua. Sesuai dengan tupoksi yang ada pembina tugasnya apa? Pengawas tugasnya apa? Memantau, pembina membuat kebijakan, wise, kemudian dikeluarkan di forum, disepakati, dijalankan oleh pengurus, kemudian diawasi. Makanya pengurus itu harus orang lokal, tidak boleh orang pendiam. Ya, jangan pengawas yang marah-marah, ya memang tugas diam. Jadi siap-siap aja mungkin pengurus. Kalau nggak mau marah-marah, jangan jadi pengurus. Makanya kita pilih tipikal orang pengawas itu orang yang cerewet bahasanya. Karena itu tugas dia. Tugas kita menjawab di hadapan Allah dan di hadapan kita semua. Makanya sekali lagi ini penting. Kenapa kemarin ketua pengurus sampai kemudian bilang di grup, ya kita maluilah karena semangatnya luar biasa. Tapi syukur ada salah satu pembina menetralisir dan kemudian ya dan alhamdulillah berjalan. Tadi satu sisi ada acara penting juga di Jakarta, ada acara penting juga di sini juga sama-sama tinggal kebijakan kita semua untuk
lebih dari usia. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi kepada teman-teman pengawas, ya, menurut saya pasti luar biasa. Mungkin ada agenda lain yang ada dari sini ya. Ustaz Mahmud ini beliau juga jam terbangnya tinggi beliau. Luar biasa. Bisa dicari. Ada Jawa Utara, Jawa Barat, Jawa Selatan, Jawa Tengah sekarang. Nah, sekarang di Jawa. Ini ada cabang baru juga di Jawa. Allah. Dan memang nanti asal pertama itu. Nanti ada dibahas nanti di forum di rapat. Itu pengembangan. Pengembangan itu nanti tidak ada sebatas area sini saja. Kalau perlu pengembangan asal pertama juga di mana? Di mana? Nah teman-teman yang sudah 5-6 tahun di sini perlu ada mutasi. Ini pilihan saya. Perlu asal pertama sama aku juga lihat luar biasa mobilisasi beliau. Nah kita harus ambil positif. Ya, jadi kita mengenai asal pertama misalnya di daerah mana usaha siapa? Insya Allah. Ya. Jadi begitu pula kami membina. Ya, ya kami juga saya berpikir untuk kemajuan lembaga ini. Sehingga kalau ada kemudian pengurus yang tidak memang secara etika dan sebagainya, kita akan memberikan arahan. Karena penting etika itu penting. Dan etika semua. Etika itu penting. Kalau kamu sudah punya etika ya, maaf saja, boleh harus punya etika. Jangan kemudian melampaui batas yang mesti dia. Dan saya kira insya Allah acara ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ya, tolong aktifannya kita semua untuk mengikuti acara ini. Semoga kiranya insya Allah tahun 2024 nanti perjalanan kita insya Allah akan semakin baik. Siapa tahu ya, kita kan nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Allah ditafsir, Allah ditafsir, Allah ditafsir. Tiba-tiba saja kemudian ada calon yang dalam tanda kutip kita kan semua mengarah ke satu calon, gitu kan? Tiba-tiba saja nomor satu yang menang. Nanti ada rekomendasi, ya, kabinet nanti menteri agama dari Jawa. Kan? Makanya sekarang kita bertanya meningkatkan kerja, tapi itu sendiri, karena pasti kita akan membutuhkan negara ini membutuhkan ke depan. Mulai dari sekarang jangan main-main, jangan santai, jangan main game, jangan main mata, jangan terus meningkatkan kinerja kapasitas. Karena kita ini ke depan luar biasa pasti dibutuhkan oleh negara. Ya kalau saya Dirno yang sudah usia 50 ya mungkin lagi ya pasti jadi ya kita siap saja mengumpulkan doa boleh kan baca doa tapi amplopnya harus tepat. Masa baca doa amplopnya terus tapi kan disesuaikan dengan doa. Kalau doa panjang ya amplopnya juga panjang. Saya kira itu aja dari saya dan mari sama-sama kita ya saya membuka acara rapat kerja yayasan ya Ashabul Kahfi periode tahun 2023-2024 pada hari ini hari Rabu tanggal 27 bulan Desember tahun 2023 bulan Jumadil akhir 1440 Hijriah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan rapat kerja yayasan Ashabul Kahfi hari ini dibuka dengan resmi. Takbir. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.